Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Nama saya Habibah Saragi dan teman-teman saya, Cecilia Manurung dan Felicia Sialoho, akan memaparkan mini riset kami yang berjudul Menyiri atau Mardemban dalam Masyarakat Simalungun. Pengertian. Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan sejak dahulu yang telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok. Dalam suatu tradisi, adanya informasi secara turun-temurun baik lisan maupun tertulis. Perilaku masyarakat seringkali dipengaruhi oleh kebudayaan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor kebudayaan yang ditemui dalam masyarakat yaitu kebiasaan menyirih. Menurut Daun tahun 1995, menyirih merupakan proses meramu campuran dari beberapa bahan seperti sirih, pinang, kapur, dan gambir yang kemudian dikunyah secara bersamaan. Perilaku menyirih secara umum dilakukan sejak dahulu di wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik. Asal-usul dari budaya menyirih ini tidak diketahui dengan pasti kapan dimulai. Akan tetapi, diperkirakan sudah ada sejak kurang lebih dari 2000 tahun silam. Menurut Maulana tahun 2014, menyirih adalah istilah yang dipakai untuk menyebut perilaku mengunyah paduan daun sirih, pinang, dan kapur sirih. Menyirih merupakan proses meramu campuran dari unsur-unsur yang telah terpilih yang dibungkus dalam daun sirih, kemudian dikunyah dalam waktu beberapa menit. Menyirih mempunyai beberapa manfaat seperti meningkatkan kapasitas bekerja, menimbulkan sensasi panas dalam tubuh, dan meningkatkan kewaspadaan. Kebiasaan menyirih juga berfungsi sebagai salah satu untuk merawat gigi. Manfaat menyirih dari segi budaya dan adat. Masyarakat Indonesia sudah sejak lama mengenal perilaku menyirih, khususnya masyarakat Simalungun. Mereka biasanya menyebut aktivitas menyirih ini sebagai mardemban dan meyakini bahwa menyirih dapat menguatkan gigi, menyembuhkan luka kecil di mulut, menghilangkan bau mulut, menghentikan pendarahan gusi, dan sebagai obat kumur. Selain itu, menurut mitos dan akhirnya diamini oleh ilmu kedokteran adalah demban atau menyirih juga sangat manjur mengobati batuk dan tuberkulosis atau TBC, sakit mimisan, hidung tersumbat, serta bisa menjadi obat gatal. Menurut Astuti dan kawan-kawan tahun 2007, daun sirih juga digunakan sebagai antimikroba terhadap Streptococcus mutans yang merupakan bakteri paling sering mengakibatkan kerusakan pada gigi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat berdasarkan penelitian ilmiah. Berdasarkan kandungan utamanya, campuran sirih adalah kombinasi dari daun sirih, biji pinang, kapur atau aqueous calcium hydroxide paste, tembakau, dan gambir. Ada beberapa istilah dan jenis campuran dalam mengunyah sirih seperti biji pinang, kapur, kecu, dan campuran lainnya. Minpuri yang terdiri dari tembakau, kapur, biji pinang, kampor, dan cengkeh. Mawa merupakan campuran dari biji pinang, tembakau, dan kapur. Campuran kaini yang terdiri dari tembakau dan kapur. Dan selanjutnya campuran gutka yang terdiri dari pan masala yang ditambahkan dengan tembakau. Selanjutnya, kandungan yang terdapat di dalam bahan-bahan tersebut yaitu 1. Daun sirih. Minyak atsiri dari daun sirih mengandung minyak terbang atau betapenol, sesquiterpen, pati, diatase, gula, dan zat samak, dan kafikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi, dan fungisida anti jamur. Selain itu, juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan pendarahan. Kemudian ada gambir. Gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan yang bernama sama, atau Uncaria gambir
Proximi. Kegunaan utama adalah sebagai komponen menyiri yang sudah dikenal masyarakat Kepulauan Nusantara dari Sumatera hingga Papua sejak paling tidak 2000 tahun yang lalu. Diketahui gambir merangsang keluarnya getah empedu sehingga membantu kelancaran proses pencernaan di perut dan usus. Selanjutnya ada pinang. Pinang terutama ditanam untuk dimanfaatkan bijinya. Biji ini dikenal sebagai salah satu campuran orang makan sirih. Selain gambir dan kapur, biji pinang mengandung alkaloida seperti misalnya arecaina atau arkein dan arecolina atau arkolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Secara tradisional, biji pinang digunakan dalam ramuan untuk mengobati sakit disentri dan diare. Kemudian ada tembakau yang merupakan produk pertanian yang diproses dari daun tanaman dari genus Nicotiana. Tembakau dapat dikonsumsi digunakan sebagai obat dalam bentuk nikotin tartat. Dan kemudian ada daun sirih. Selain itu ada yang dinamakan dengan kapur sirih yang mengandung beberapa senyawa yang semuanya bersifat panas. Senyawa tersebut adalah kadinen, carvacol, sineol, kafinol, dan zat samak. Senyawa tersebutlah yang dapat memberikan manfaat baik bagi kesehatan dan juga kecantikan. Namun, perlu diperhatikan, sifat panas dari kapur sirih ini membuatnya tidak boleh digunakan secara sembarangan. Selanjutnya, kita akan membahas cara menggunakan demban yang baik dan benar. Mardemban atau mardaun bari merupakan tradisi dari suku Batak yang sudah dilakukan sejak turun-temurun. Selain dikonsumsi untuk sehari-hari, demban juga digunakan untuk upacara adat. Demban terdiri dari demban atau sirih, pining atau pinang, hapur atau kapur sirih, gambir, serta timbaho atau serat tembakau. Komposisi saat membuat demban haruslah pas, karena jika tidak, akan menyebabkan luka atau iritasi di rongga mulut yang dalam bahasa Batak disebut tarhapur atau mangurbak pamangan. Komposisi demban yang baik tersebut berisi yang pertama, 2 lembar daun sirih, kedua, 2 lembar gambir, ketiga, 4 iris pining, keempat, hapur atau kapur sirih secukupnya, dan yang terakhir yaitu timbaho. Timbaho ini biasanya digunakan untuk membersihkan gigi saat mardemban yang disebut juga dengan marsungkil. Bahasan terakhir yaitu cara melestarikan mardemban atau mardaun bari. Hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu ikut serta melestarikan dan mempraktikkan kegiatan mardemban. Contohnya seperti jika masih ada orang tua yang melakukan kegiatan mardemban di daerah tempat kita tinggal, cobalah untuk ikut mempraktikkan kegiatan ini bersama dengan mereka. Yang kedua, yaitu menghilangkan perasaan gengsi dalam diri sendiri. Yang ketiga, ajarkan budaya mardemban kepada orang lain, terutama pada orang-orang yang berasal dari budaya atau suku asing, agar demban lebih dikenal oleh orang banyak. Dan yang terakhir dan paling utama yaitu mencintai budaya daerah kita sendiri. Baiklah teman-teman, sekian presentasi mini riset dari kelompok 4. Semoga apa yang kami paparkan dalam materi kami ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.